Hi Josin listeners, welcome back to Josin Translation YouTube channel. So we're coming back to you with a new video. Dan kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan berkaitan dengan TOEFL, terutama untuk listening skill. Saat ini video ini menjelaskan skill keberapa sih? Ke-13, bayangin sudah 1 sampai 13. Dan ini waktunya kalian apabila belum menonton video-video sebelumnya, kita saranin banget untuk menontonnya. Jadi kalian tidak ketinggalan skill demi skill. Dan kita sudah atur dalam playlist sehingga kalian tidak usah kerepotan. Lihat aja di playlist kita, oke? Dan di video kali ini kita akan membahas ekspresi yang lain. Kira-kira ekspresi apa? That's it. Listen for emphatic expression of surprise. Jadi kita akan belajar memahami ekspresi orang native speaker dalam audio, terutama untuk ekspresi terkejut. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau orang luar negeri ketika terkejut mereka ngomong? So, do you want to try to listen? I'm going to show you up an audio of TOEFL listening skill, and I hope that you can catch up with the answer. And then I'm going to show you up the tips how to figure this out. Are you ready? Let's get started. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Jadi, apa tadi yang kalian dengarkan? Nah, sekarang waktunya saya akan berikan gimana sih caranya untuk mengerjakan. Hal yang perlu kalian tahu terlebih dahulu, emphatic expression itu seperti apa. Ini yang penting. Oke, emphatic expression biasanya mengindikasikan penutur tidak berharap suatu hal yang ia dengar terjadi atau nggak percaya. Yeah, they want something else, alright? Or they want something contradictive. Dan suara yang dipakai berupa suara dengan tekanan nada tinggi. Tekanan nada tinggi. Carilah jawaban yang setidaknya mengindikasikan kebalikan dari apa yang penutur ucapkan. Oke, saya akan berikan contohnya seperti ini. Biasanya untuk menunjukkan makna tekanan itu kita menekan bagian dari be, model, present tense, past tense, and perfect tense. Dan bentuknya apa saja? Coba kita lihat. Di sini ada be, okay, with emphasis. So example, then he is here. He is here. Artinya, oh jadi dia di sini. Nah, artinya di sini aku berpikir dia tidak ada di sini. Jadi berkebalikan. Bagaimana dengan modal? Model auxiliary here also the same. Then you can go. Okay? Then you can go. I thought you couldn't go. Artinya di sini, oke, aku pikir kamu tidak bisa pergi. Seperti itu. Terkadang juga ketika kita bicara soal tenses, ya, kata do dan does itu tidak selalu ada pada negative sentence ataupun interrogative sentence. Mereka bisa berada di affirmative sentence, tetapi maknanya berbeda, yaitu makna untuk penekanan. Surprise, terkejut. Then, you do play tennis. Jadi kamu benar-benar bermain tenis. Aku berpikir artinya di sini kamu tidak bermain tenis. Seperti itu. Begitu juga dengan did. Then she did read it, okay? Then she did read it, okay? So jadi dia, benar-benar membacanya. Aku pikir dia tidak membacanya. Seperti itu. Bagaimana dengan perfect tense? Sama saja, have, here. So then he has gone there, okay? He has gone there, okay? Jadi dia benar-benar pergi ke sana. Aku berpikir dia tidak pergi ke sana. So ini adalah bentuk dari sebuah rasa terkejut. Dan kita udah tahu bagaimana orang native speaker menggunakan ekspresi ini dalam bahasa Inggrisnya. Dan aku harap kalian bisa menirunya juga. Sekarang kita coba cari tahu apakah jawaban kalian benar atau salah. Dari apa yang kalian dengarkan tadi, sebenarnya inilah yang bisa saya tulis. So, Greg should be here any moment. Okay? So, jadi Greg sebaiknya di sini beberapa waktu atau sebentar. Lalu permonya, then he is coming to the party. Nah, he is coming to the party. So, jadi Greg benar-benar datang ke pestanya. Nah, kira-kira kalau semisal perempuan ini bicara, dia benar-benar datang ke pesta. Apa yang dia pikirkan? Dia tidak datang ke pesta. Seperti itu. So, naratornya bertanya, what had the woman assumed?
Greg always comes to the party. Oke, ini memiliki pernyataan yang sama. Alright, jadi kurang tepat. Greg would come to the party later. Oke, di sini juga menunjukkan makna yang sama. Artinya Greg itu bisa datang. Oke ya. Lalu kemudian C, Greg was unable to attend the party. Nah, ini ada kata unable. Unable itu bisa berarti cannot. So, Greg tidak bisa menghadiri pesta. Maka di sini asumsi perempuan pertama adalah yang C. Karena berkebalikan. Bagaimana dengan D? Greg will stay at the party for only a moment. Oke, meskipun di sini stay at the party, tapi ini memiliki makna yang sama dengan yang A. So, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, perhatikan ya tekanan nada. Do you want to try some more? Okay, I'm gonna give you up. Here are the following. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Dari apa yang kalian dengarkan, kita bisa tulis seperti ini. Perempuannya pertama kali bilang, so my motorcycle is over there. Motorku ada di sana. That's how I got to school today. Ya, itulah bagaimana aku pergi ke sekolah hari ini. Lalu kemudian para laki-lakinya bilang, so you can ride a motorcycle. So jadi kamu bisa toh, naik motorcycle atau naik motor. Jadi laki-laki ini awalnya nggak percaya atau dia berpikir bahwa perempuan itu tidak bisa naik motor. So narasinya bertanya, what had the man assumed? Jawabannya dari pilihannya, coba perhatikan. Yang pertama, the woman always rode her motorcycle to school. Really? No. Karena di sini tadi pernyataannya adalah positif, maka jawabannya biasanya negatif. The woman was not coming to school today. Apakah ini bicara soal bahwa perempuannya ini datang atau tidak? No, ini bicara soal perempuannya itu bisa atau enggak naik motor. Jadi jawabannya kurang tepat. Lalu yang C, the woman was an expert motorcycle rider. Wow, really? So, this is wrong. Dan yang benar adalah yang D. The woman didn't know how to ride a motorcycle. Jadi laki-laki itu berasumsi, beranggapan bahwa perempuan tadi tidak bisa dan tidak tahu bagaimana cara mengendarai motorcycle. Tapi dia terkejut. Oh, so jadi kamu bisa toh naik motor. Seperti itu. Apakah ini sudah jelas? Kita harap penjelasan kita sudah jelas. Dan ini waktunya kalian untuk mencoba soal yang lain. Dan kira-kira apakah kalian bisa menjawab semuanya dengan benar? Akan ada 5 soal di situ. Okay? By the way, are you ready? I hope that you are ready right away. Let's get started then. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. What had the woman assumed about Bob? Number 6. I just finished carrying the last piece of furniture. Then you have moved into a new apartment. What had the woman assumed about the man? Number 7. Would you like to share some of this piece of chocolate cake? So you do eat sweets. What had the man assumed?